Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita sampai di bab yang ke-53, bab man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Jadi ini pembahasan sebelum terakhir ya, terkait dengan pembahasan terkait rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ini sangat sistematis di dalam mencantumkan hadis-hadis di dalam kitab beliau. Di awal sekali pembicaraan di dalam kitab ini itu berkenaan dengan kasih sayang seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya, kasih sayang seorang seorang anak kepada orang tuanya, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir atau sebelum terakhir Imam Bukhari mencantumkan bab tentang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Kita baca hadisnya, kita bahas bersama-sama. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Hisham mengabarkan kepada kami dari Syaiban, dari Firas, dari Atiyah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man la yarhamu la yurhamu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini itu bukan hanya sekedar nasihat moral kepada kita selaku umatnya, tetapi juga memiliki
implikasi di setiap aspek kehidupan kita. Nabi SAW, beliau terkenal atau masyhur dengan sebutan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya ketika beliau menjalankan kehidupan beliau, maka beliau mencontohkan aspek-aspek kasih sayang kehidupan beliau di dalam kehidupannya. Setidaknya ada 5 aspek kehidupan tentang rahmat di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, rahmat itu merupakan sebagian dari keimanan. Jadi rahmat atau kasih sayang ini bukanlah sebuah pilihan, akan tetapi sebuah perkara yang mesti kita ambil. Tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena kasih sayang ini merupakan sebagian dari penyempurna keimanan seseorang. Di dalam hadisnya Nabi SAW pernah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalimat la yu'minu ahadukum tidak sempurna, artinya kalimat ini bukan meniadakan keimanan seseorang, tidak beriman seseorang, bukan. Tapi kalimat ini menunjukkan kamalul iman, kesempurnaan keimanan, sehingga dapat diartikan tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini yang pertama. Jadi kasih sayang di dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aspek di dalam keluarga. Artinya kasih sayang di dalam keluarga. Kita tahu bahwasanya keluarga ini merupakan pilar utama di dalam sebuah masyarakat, dan kasih sayang merupakan elemen yang sangat penting untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kekeluargaan, sehingga menjadikan sebuah keluarga itu harmonis dan tentram di dalam menjalani kehidupannya. Orang tua diamanahkan oleh Allah anak-anak untuk menyayanginya, untuk mendidiknya dengan penuh kelembutan. Begitupun sebaliknya, anak-anak diperintahkan oleh Allah untuk menghormati dan menghargai orang tuanya. Maka sebagai contoh, mungkin sudah kita sampaikan di hadis yang sebelumnya, bagaimana ketika Rasulullah SAW ketika mencium cucunya, yaitu Hasan dan Husain, maka tiba-tiba ada seorang Badui yang datang yang menyatakan bahwasanya saya tidak pernah mencium anak saya sama sekali, padahal saya memiliki 10 anak. Dia mengatakan saya memiliki 10 anak, tapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah saya cium. Maka apa kata Nabi SAW? Man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hal ini menunjukkan bahwasanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menyayangi anak-anak ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan bentuk mengekspresikan kasih sayang orang tua kepada anaknya yaitu dengan menciumnya, atau memeluknya dan seterusnya. Jadi kita di dalam
kasih sayang yang kita miliki. Kasih sayang itu kan letaknya di mana, Pak? Di dalam hati. Ya. Kasih sayang itu letaknya di dalam hati. Maka kasih sayang yang letaknya di dalam hati harus kita ekspresikan, harus kita wujudkan. Agar kenapa? Agar anak-anak kita itu mengerti kalau kita itu sayang kepada mereka. Kalau kita itu cinta kepada mereka. Nah, ayo bangun sholat, ayo baca Quran. Ya. Ayah nyuruh kamu ini karena ayah sangat sayang sama kamu. Ayo kita menghadiri majelis taklim. Ya, ayo kita menghafal Al-Quran bersama-sama. Ya, ayah merintahkan ini karena ayah sangat sayang sama kamu. Ya, jadi jangan kita pendam ya sifat kasih sayang di dalam diri kita. Kita ekspresikan, kita wujudkan agar anak-anak kita itu ngerti kalau kita itu sayang kepada mereka. Ini yang kedua. Yang berikutnya, aspek kasih sayang di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, sifat kasih sayang ini menjadi penguat ya, atau ikatan yang sangat kuat di dalam hubungan antar individu, sehingga menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman ya, di dalam sebuah masyarakat. Jadi kita sebagai umat Islam di dalam sikap menyayangi, kita tidak hanya diperintahkan untuk sayang kepada sesama muslim. Ya. Bahkan sampai orang-orang kafir pun mereka berhak mendapatkan sifat kasih sayang dari kita. Ini yang ketiga. Ya. Terlebih orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang dalam keadaan sulit. Maka tidak perlu melihat status mereka, apakah mereka muslim atau kafir. Kalau kita melihat kecelakaan di depan kita, apakah kita harus perlu menanya terlebih dahulu agama ente apa, muslim atau bukan? Kan enggak perlu. Apapun agama yang dia anut, langsung kita tolong tanpa melihat status keagamaannya. Misal orang yang masuk ke dalam sumur, apakah kita harus nanya terlebih dahulu agama Anda apa? Saya Kristen. Oh, berarti saya nggak usah saya tolong. Nggak perlu. Ini jalan dari sifat material. Nggak perlu kita menanyakan status keagamaan yang mereka ada. Terlebih orang-orang yang beriman, ya, sesama orang-orang yang beriman, maka kita sangat lebih dianjurkan untuk menolong dan membantu mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Idza ishtaka minhu syai'un tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma bisahri wal huma." Perumpamaan orang-orang beriman di dalam cinta mereka, di dalam kasih sayang, di dalam kasih sayang mereka, tarahumim di dalam kasih sayang mereka, kemudian wa ta'atufihim di dalam pemberian mereka, ya, itu sebagai satu jasa. Ya. Idza ishtaka minhu syai'un tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Apabila satu anggota sakit, ya, maka yang lain pun merasakan, ya, tidak dapat tidur dan demam. Ini perumpamaan orang-orang beriman di dalam kasih sayang mereka. Setidaknya ada 3 pola interaksi yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Yang pertama, fi tawaddi, ya, di dalam mencintai. Mencintai, kemudian tarahumihim, ya,
kasih sayang mereka, kemudian wa ta'atufihim, dan memberi. 3 pola interaksi ini, ini maknanya mirip, tapi secara substansi ini berbeda. Tawadihim, di dalam mencintai, ini diartikan sebagai ketulusan cinta antara individu dengan individu yang lain. Jadi secara tersirat umat Islam ini dilarang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan permusuhan di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling menolong di dalam dosa dan 'udwan, permusuhan. Jadi permusuhan ini artinya kita melakukan sebuah perkara yang menyebabkan perkara tersebut menjadi permusuhan di antara manusia. Nah, ini dilarang di dalam Islam. Dan kalimat tawadihim tadi, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya kita harus selalu menjalin hubungan agar rasa cinta yang dimiliki oleh seseorang ini tumbuh di antara manusia. Banyak hal-hal yang bisa kita praktekkan, saling berkunjung, kemudian saling memberi salam, saling memberi hadiah, dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling menyayangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang mana ketika kalian melakukan maka kalian akan berkasih sayang, saling mencintai. Afshus salamu bainakum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afshus salamu bainakum. Salinglah bertebaran salam, saling memberi salam. Jadi di antara hikmah kita memberi salam kepada saudara kita, ini bisa menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Apakah mereka yang kita kenal atau yang tidak kita kenal? Ini sebuah kebiasaan baik yang harus kita praktekkan, yang harus kita terus amalkan, yaitu memberi salam kepada mereka, kepada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Mungkin saya belum nemu tabiat seperti ini, saling memberi salam kepada mereka yang tidak kenal. Masya Allah, kita dulu ketika di Madinah itu sangat sering sekali, sehingga kita pun ikut melakukan tabiat seperti ini. Sering kita menyaksikan orang-orang itu mereka sama orang yang nggak kenal, itu mereka tetap salam, sehingga kita selama di sana pun ikut dengan tabiat yang seperti ini. Dan ini benar, efek yang ditimbulkan itu kita bisa menjadi saling cinta pada mereka, walaupun dengan orang yang tidak kita kenal. Maka tabiat ini harus kita benar-benar jaga dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita kepada orang yang tidak kita kenal. Baik, di antaranya hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara manusia, yaitu memberi hadiah. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahab. Saling memberi hadiahlah kalian,
maka kalian akan saling mencintai. Jangankan kepada orang lain, ya, kepada keluarga pun sama. Ya, ini malah justru lebih dianjurkan memberi hadiah kepada pasangan, ya, kepada anak. Ini akan menumbuhkan rasa cinta yang lebih kepada pasangan, ya, kepada sang anak. Baik. Kemudian kalimat tarahumihim. Ya, tadi tawadihim, ya, sekarang tarahumihim. Itu saling menyayangi. Saling menyayangi ini itu merupakan ikatan ruhiyah, ya, yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada ikatan persaudaraan, ya, ikatan kekerabatan, ikatan tarahumihim, ya, saling menyayangi. Tarahumihim, ya, ini dia lebih kepada ketakwaan seseorang. Misal, orang ketika membangun sebuah masjid, ya, maka dia akan dilandasi dengan takwa dan iman. Gak mungkin orang bangun masjid tanpa ada ketakwaan dan keimanan. Atau misalnya yang lain, hal-hal atau perkara-perkara yang kita sebagai manusia, ya, melihat pergaulan yang begitu tidak baik, ya, hancur, pemuda zaman sekarang, maka kita sebagai orang tua, ya, sebagai manusia secara umum, kita membuat program yang itu melibatkan seluruh elemen, tokoh masyarakat, ya, aparat, keluarga itu sendiri, ya, untuk memberantas pergaulan-pergaulan yang tidak baik ini. Nah, tarahumihim ini, ya, itu dia ikatan ruhiyah yang sangat kuat yang dilandaskan dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, bahkan lebih kuat daripada ikatan persaudaraan dan kekerabatan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalimat ta'atufihim, ya, saling mengasihi, saling memberi, ya, itu sifat berempati, ya, sifat berempati atau meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan, mereka yang sedang berada kesulitan, ya, mungkin penjajahan yang tidak kunjung habis, ya, ekonomi yang terus memburuk, ya. Maka di antara bentuk rahmat yang dianjurkan kepada mereka manusia tersebut adalah ta'atufihim, itu saling mengasihi, saling berempati. Jadi Islam mendorong untuk, ya, membantu sesama manusia bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melapangkan, ya, kesusahan manusia di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan urusannya di akhirat. Wa man yassara ala muhsin, dan barang siapa yang mempermudah urusan orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong hambanya tersebut selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Hadis ini memberikan kita kesimpulan bahwasanya sifat mengasihi, ya, sesama manusia, ya, itu sangat-sangat dianjurkan.
Kemudian kalimat kamatsalil jasad, ya, sebagaimana satu tubuh. Ini merupakan ilustrasi yang sangat indah, ya, yang bisa kita lihat, ya, untuk menunjukkan sebuah solidaritas dan persatuan umat Islam khususnya, dan termasuk sifat responsif, ya, peka terhadap penderitaan orang lain, ya, yang diilustrasikan dengan anggota tubuh, ya, yang mana ketika satu tubuh sakit maka seluruh tubuh akan merasakannya. Mata kita sakit, ya, semuanya tubuh akan merasakan sakit. Perut kita yang sakit, ya, tapi semua tubuh merasakan sakit. Begitulah ilustrasi persaudaraan di antara kaum muslimin. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, ya. Yang pertama tadi bahwasanya rahmat, ya, itu merupakan bagian dari keimanan. Yang kedua, rahmat, ya, aspek rahmat di dalam keluarga, kemudian masyarakat. Yang ketiga, yang keempat berarti, ya. Yang keempat bahwasanya kasih sayang atau rahmat, ya, ini bukan hanya diberikan, ya, kepada manusia. Jadi kita berkasih sayang, ya, itu bukan hanya kepada manusia, tapi makhluk yang lain pun mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kita. Di antaranya hewan, ya, hewan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya, mereka tidak lepas dari kasih sayang dari kita. Mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kita, dan itu berpahala, ya, ketika kita memberikan kasih sayang kepada mereka, memberi makan, ya, merawat mereka, dan seterusnya. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya ada seorang wanita yang dia dimasukkan ke dalam neraka yang disebabkan oleh apa? Dia mengurung kucing, ya, di dalam rumah, ya, dan tidak diberi makan. Bahkan serangga pun tidak tidak dibiarkan untuk dimakan oleh kucing tersebut, ya, sehingga kucing tersebut, ya, mati di dalam rumah. Nah, karena sebab perkara yang dilakukan oleh wanita tadi, maka wanita tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Dan di hadis yang lain dikatakan bahwasanya ada seorang wanita yang ia dimasukkan ke dalam surganya Allah, dosanya diampuni oleh Allah karena apa? Karena memberi minum seekor anjing liar. Ya, seekor anjing liar yang hampir mati kehausan, kemudian ia beri minum, ya, dan lewat atau sebab perbuatan yang dilakukan wanita tadi, maka Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Artinya mereka, hewan pun punya hak, ya, punya hak untuk mendapatkan rasa kasih sayang dari kita sebagai manusia. Jangankan hewan-hewan yang jinak, hewan-hewan yang liar pun mereka juga mendapatkan hak. Biasanya Pak, kalau di kampung itu, ya, sering kita punya peliharaan, ya, ayam misalnya. Dan ternyata ini luar biasa, ya, hikmah kita melihara ayam itu luar biasa. Apa yang kita dapatkan ketika kita melihara ayam? Yang pertama, telurnya. Kemudian apa? Dapat dagingnya. Apalagi? Pupuk, uang. Kalau kita jual dapat uang. Ya. Jadi ada hikmahnya kita melihara ayam itu. Bahkan kepada hewan yang liar pun, ya, itu ada hikmahnya. Kucing misalnya, kalau kita memberi makan kucing, ya,
Jadi bukan hanya kita ingin ngelus-ngelus saja, kita biarkan mereka hidup begitu saja. Kalau ngomong kucing, saya keingat ada salah satu mahasiswa yang kalau dia itu makan itu berangkatnya suka terakhir, atau dia berangkatnya awal tapi pulangnya paling terakhir. Kenapa? Dia mengambil sisa-sisa daging. Jadi kalau di kampus itu selama 4 tahun kita makannya daging terus, daging ayam. Jadi selama kantin itu belum tutup, dia nunggu. Kemudian ketika semua mahasiswa sudah selesai makan, dia ngambil sisa-sisa tulang daging-daging yang dimakan oleh mahasiswa tadi. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia bukan untuk dia makan, tapi dia berikan kepada kucing-kucing yang berada di depan kantin tersebut. Dan ini luar biasa, Mungkin kita nganggapnya sepele, tapi di mata Allah tidak. Nah, ini amalan yang luar biasa. Kalau dirutinkan, diistiqomahkan, maka bisa menolong dirinya di hari kiamat. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, aspek kasih sayang di dalam kehidupan manusia, yaitu kasih sayang antar hubungan atau hubungan antar agama. Jadi Islam menganjurkan umatnya untuk menyebarkan kasih sayang, kedamaian bukan hanya sesama kaum muslimin, tapi mereka yang non muslim pun berhak mendapatkan kasih sayang dari kita. Jadi ada dua hal yang mereka dapatkan, orang-orang kafir. Yang pertama materi itu apa? Bantuan dari kita. Mereka yang membutuhkan bantuan, mereka yang sakit, kita jenguk. Mereka yang kelaparan, kita bantu secara ekonomi dan seterusnya. Yang kedua sifatnya non materi, yaitu dengan doa dan nasihat. Kita doakan mereka, semoga mendapat hidayah. Kemudian nasihat, kita nasihati mereka, agar bisa masuk ke dalam Islam mungkin. Karena seperti ini, nasihat ketika didahului dengan materi itu dia lebih didengar. Nasihat yang didahului dengan materi atau pemberian materi itu dia lebih didengar. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah. Beliau sering sekali memberikan hadiah kepada orang-orang kafir agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Sufwan, yang ketika itu masih kafir, itu Rasul berikan kepadanya 100 ekor unta. 100 ekor unta itu satu unta, itu saya pernah nanya, unta yang biasa, itu harganya sekitar 7 real, 7.000 real. 7.000 real kalau dikalikan 4.000, 1 real berarti berapa, Pak? 28 dikali 200 berapa berarti? 2,8 M. Nah, 2,8 M. Tapi Sufyan nggak mau masuk Islam. Rasul nggak bosan, Rasul nggak mau kalah, kasih lagi 200 unta. Apakah dia mau masuk Islam? Yang ketiga sama, dikasih lagi 200 unta. Berarti berapa M itu? 6, 8 eman. Rasulullah itu kayanya luar biasa, tapi beliau tidak perhitungan ketika kekayaan tersebut dipergunakan untuk dakwah. Berapapun yang keluarkan, selagi itu untuk dakwah. Baik, jemaah rahimakumullah, ini kelima aspek bentuk kasih sayang di dalam kehidupan kita yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita baca kandungan hadisnya.
Anjuran menyayangi semua makhluk yang meliputi orang mukmin, kafir, dan binatang. Yang kedua, yang dimaksud rahmat di sini adalah memberi makan, minum, meringankan beban bawaan dan tidak berlebihan ketika menunggu. Yang ketiga, orang yang tidak menyayangi orang lain sebagaimana telah disebutkan, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ini bentuk konsekuensi dari mereka yang tidak menyayangi. Ya, mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Padahal kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, rahmati ghalabat ghadabi. Ya, rahmatku itu lebih banyak daripada murkaku. Rahmatku itu jauh lebih besar daripada murkaku. Padahal rahmatnya Allah itu lebih besar, ya, akan tetapi mereka tidak dapat atau tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena apa? Karena ia tidak menyayangi. Baik. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abdah mengabarkan kepada kami dari Abu Khalid dari Qais an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Ia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamun nasa, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, la yarhamullah, maka Allah tidak akan menyayangi. Ya. Jadi hadis ini hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya, ya. Tapi hadis ini berbicara secara khusus, secara spesifik hanya untuk manusia. Ya, apakah dia muslim atau kafir? Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, apakah muslim atau kafir, maka Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Jadi rahmat itu ada dua. Ya. Ada rahmat yang sifatnya umum dan ada rahmat yang sifatnya khusus. Ya. Maka kalau kita melihat orang-orang kafir, ya, mereka jauh lebih kaya daripada kita, harta mereka lebih banyak daripada kita, maka kita nggak perlu iri, ya. Karena itu merupakan rahmat Allah yang bersifat umum yang diberikan kepada mereka. Jadi rahmat Allah yang bersifat umum ini Allah berikan kepada manusia, apakah dia muslim atau kafir. Dan rahmat yang kedua adalah rahmat yang bersifat khusus, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini bersifat di antaranya hidayah, yang kemudian keberkahan hidup, ketenangan jiwa, dan seterusnya. Rahmat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita nggak perlu terpancing dengan omongan orang-orang yang ketika melihat orang itu kok nggak pernah sholat, yang sering mabuk-mabukan, tapi kok kaya terus, duitnya kok ngalir terus. Kita nggak perlu terpancing dengan provokasi yang seperti ini, ya. Karena wajar, ya, itu merupakan rahmat Allah yang bersifat umum yang diberikan kepada siapa saja. Baik, yang berikutnya, hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab. Dari Aisyah, ia mengatakan bahwa sekumpulan manusia, orang-orang Badui, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajulun minhum, maka satu di antara mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atuqabbiluna as-sibyan? Wahai Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Itu Rasulullah dan keluarganya dan para sahabat. Apakah kalian mencium para anak-anak? Fa wallahi ma nuqabbilu. Ya, laki-laki tadi mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah mencium mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan,
awa amliku in kana Allahu naz'a min qalbihi rahmah. Apa yang bisa aku perbuat jika Allah telah mencabut rasa kasih sayang di dalam hatimu? Artinya ketika Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati manusia, maka Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hadis sama dengan hadis di pekan sebelumnya. Nama Badui yang bertanya tentang hal ini adalah Al-Aqra. Masih ingat namanya adalah Al-Aqra. Jadi gini Pak, semakin dekat hubungan orang dengan kita, maka semakin besar pula hak yang dia miliki. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka semakin besar pula hak dia di atas kita. Orang tua kita itu mempunyai hak yang sangat besar di atas kita. Maka kita harus memenuhi hak-hak mereka, dan itu sebagai kewajiban kita. Anak-anak pun sama, mereka mempunyai hak yang sangat besar dibanding tetangganya. Saya ilustrasikan seperti ini. Misal ada orang bertamu, dia bawa anak. Ini bukan saudara, bukan anggap orang lain lah. Orang jauh tiba-tiba datang, dia bawa anak. Anaknya ini banyak tingkah, anaknya banyak tingkah, lari ke sana ke sini, naik sofa, naik meja. Apa yang kita lakukan Pak, melihat anak seperti itu? Kita sebagai tuan rumah, marahin nggak tadi anak tadi? Marah nggak kita? Tapi kan kita nggak sampai bisa keluar. Nggak sampai segini. Kita dendam, kita pendem, ya enggak? Tapi coba bayangkan kalau anak kita yang melakukan hal seperti itu, misal udah nggak ada tamunya, anak kita lompat kesana sini, di atas kasur lompat, marah nggak kita? Marah. Saya pengen menggambarkan bahwasanya anak kita itu lebih punya hak yang lebih besar daripada anak orang tadi. Sehingga rasa kasih sayang kita itu harus lebih dominan kepada anak yang kita miliki, anak kandung kita. Oke, kita ingatkan, tapi dengan cara kelembutan, dengan cara yang santun. Jangan sampai kita marah kepada anak sendiri, tapi kepada anak orang lain kita sungkan. Artinya kita harus bijak di dalam melihat situasi seperti itu. Anak orang lain mandi alam-alam, tapi anak sendiri dihabisin, dimarah-marahin. Ini enggak seyogianya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi bahwasanya orang yang lebih dekat dengan kita, maka mereka mempunyai hak. Allah katakan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti di antara kondisi yang dialami oleh manusia di hari kiamat, itu keluarganya pada lari, anaknya lari darinya, istrinya lari darinya, yafir, kabur, lari. Di antara bentuk tafsiran, di antara ulama yang menafsirkan ayat ini, mereka menyatakan bahwasanya mereka lari itu karena agar tidak dituntut tanggung jawab kepada mereka. Istri kita, kenapa kita lari dari istri kita nanti ketika di akhirat? Biar nggak ditanya apa yang kamu lakukan terhadap istrimu, kamu didik enggak, kamu nasihati enggak kalau dia salah. Ayah lari dari anaknya
biar nggak ditanya, anak yang saya titipkan, yang saya amanahkan, ya, bagaimana dulu ketika di dunia? Kamu jaga benar-benar nggak? Kamu didik benar-benar nggak? Ya, kamu sekolahkan dengan benar nggak? Atau kamu biarkan begitu saja? Nah, ini bukti bahwasanya apa? Orang yang paling dekat dengan kita itu mereka memiliki hak yang lebih besar daripada orang yang jauh dari kita. Satu hadis lagi. Kita baca artinya dari Abu Uthman, anna Umar, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan, memperkerjakan seseorang. Faqala al-amil, maka ia mengatakan, orang yang dipekerjakan tadi, innali kada wa kada minal waladi, sesungguhnya saya mempunyai anak begini dan begini. Ma qabbaltu wahidan minhum, saya tidak pernah mencium satu di antara mereka. Faza'ama Umaru atau qala Umar, maka Umar beranggapan atau Umar mengatakan, innallaha la yarhamu min ibadihi illa abarrahum, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyayangi hambanya kecuali yang paling berbakti di antara mereka. Ya, artinya yang paling berbakti sesama mereka. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memberikan kesimpulan kepada kita, ya, bahwasanya seorang atasan itu dia harus benar-benar memperhatikan perbuatan bawahannya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Umar memberikan perhatian khusus terkait perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya, ya, bahkan sampai perbuatan yang sifatnya privasi, ya, terkait dengan anak. Ya, kalau itu salah maka harus dibenarkan. Ya. Pun kita, kalau kita sebagai atasan, ya, terhadap bawahan-bawahan kita, maka ketika mereka melakukan kesalahan, hatta kesalahan yang mereka itu lakukan bersifat privasi keluarga, ya, atau istri mungkin, maka kita berhak untuk mengingatkan mereka, ya, terkait kesalahan yang mereka lakukan. Baik. Kandungan hadis terakhir sebagai penutup dari ucapan Umar radhiyallahu anhu ini, semoga Allah meridhoinya, difahami bahwa orang yang paling baik dalam menunaikan hak-hak manusia dan hak-hak Allah, ya, yang benar-benar menunaikan hak manusia dan haknya Allah, adalah orang yang paling dekat mendapat rahmat dari Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang dimaksud hadis ini yaitu adalah ridho, ya, ridho Allah kepada hambanya. Makanya di antara atau seorang bisa masuk ke dalam surganya Allah itu bukan karena amal solehnya, tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keridhaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Ucapan Umar ini diambil dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW seputar balasan kebaikan terhadap sesama. Ya. Ada kaidah yang menyatakan bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Jadi balasan seseorang itu sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Ya. Kalau dia melakukan kebaikan, maka yang ia dapat adalah kebaikan. Tapi kalau ia melakukan keburukan, yang ia dapat keburukan juga. Allahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah masih ada satu hadis lagi yang terkait dengan rahmat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan kelancaran di dalam menuntut ilmu ini. Aku qoul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.